Kalau saya baca di berbagai pemberitaan, menonton juga berbagai pemberitaan, salah satu yang masih hangat dan juga sering mendapatkan atensi dari publik adalah terkait dengan proses revisi Undang-Undang TNI yang sampai dengan saat ini masih bergulir di Komisi 1 DPR RI, Saudara. Ada juga yang pro, ada juga yang mempertanyakan apa urgensi dari pelaksanaan revisi Undang-Undang TNI. Kita lagi ngebut membahas revisi Undang-Undang TNI nih. Kenapa sih kita harus peduli dan memang apa sih dampaknya buat warga biasa kayak kita? Presiden Prabowo mengusulkan pembahasan revisi Undang-Undang TNI di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Fadila dengan NIM 236151098 dari kelas 4C Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan terkait revisi UU Militer, perluasan peran TNI dalam pemerintahan. Revisi UU Militer, perluasan peran TNI dalam pemerintahan. Yang pertama adalah latar belakang revisi UU TNI. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengusulkan revisi UU TNI untuk memungkinkan prajurit aktif menduduki lebih banyak posisi di lembaga sipil. Saat ini, Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI hanya mengizinkan prajurit aktif menjabat di 10 kementerian atau lembaga tertentu. Jika revisi ini disahkan, lebih banyak prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil, sehingga peran militer dalam pemerintahan semakin luas. Yang kedua, ada kekhawatiran publik. Beberapa pihak khawatir bahwa perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil dapat mengikis prinsip supremasi sipil dan mengancam demokrasi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menilai bahwa usulan ini beresiko mengembalikan dua fungsi TNI seperti pada era Orde Baru. Apabila hal ini terjadi, militer bisa kembali memiliki peran ganda baik dalam pertahanan maupun dalam pemerintahan sipil. Untuk yang ketiga, ada pandangan pengamat. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Nasional Mego Widyakoso menyatakan bahwa revisi UU TNI dapat menjadi legitimasi bagi perluasan peran militer di badan sipil yang selama ini sudah terjadi. Ia menilai bahwa langkah ini merupakan gerakan politik untuk melegitimasi kondisi existing tersebut, bukan sekedar perubahan hukum biasa. Ia melihat revisi ini sebagai bentuk kemunduran dalam reformasi militer yang selama ini berusaha mengurangi keterlibatan TNI dalam urusan sipil. Kemudian yang keempat, ada peringatan terhadap pemerintah. Beberapa pihak mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam mendorong revisi UU TNI. Mereka menilai bahwa langkah ini dapat mengancam semangat reformasi 1998 yang memisahkan peran militer dari urusan sipil. Ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat membuka kembali pintu bagi intervensi militer dalam urusan politik dan pemerintahan sipil. Apabila revisi ini disahkan, akan ada kekhawatiran bahwa militer dapat kembali ikut campur dalam politik dan administrasi pemerintahan, seperti yang terjadi di masa lalu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Revisi UU TNI yang memungkinkan perluasan peran prajurit aktif dalam jabatan sipil menimbulkan kekhawatiran terkait kembalinya dui fungsi TNI dan potensi ancaman terhadap prinsip supremasi sipil. Penting bagi pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak guna menjaga semangat reformasi dan demokrasi di Indonesia. Penting untuk memastikan bahwa reformasi militer tetap terjaga dan demokrasi di Indonesia tidak mengalami kemunduran. Ketua DPR
Kalau saya baca di berbagai pemberitaan, menonton juga berbagai pemberitaan, salah satu yang masih hangat dan juga sering mendapatkan atensi dari publik adalah terkait dengan proses revisi Undang-Undang TNI yang sampai dengan saat ini masih bergulir di Komisi 1 DPR RI, Saudara. Ada juga yang pro, ada juga yang mempertanyakan apa urgensi dari pelaksanaan revisi Undang-Undang TNI ini. Kita lagi ngebut membahas revisi Undang-Undang TNI nih. Kenapa sih kita harus peduli dan memang apa sih dampaknya buat warga biasa kayak kita? Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.